Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah meyakini Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi game changer atau obat mujarab dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional bersamaan dengan vaksinasi COVID-19. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lapangan kerja baru diharapkan banyak tercipta berkat beragam kemudahan usaha yang ditawarkan. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada bulan Oktober 2020 juga diyakini akan memperkuat sistem ekonomi dan keuangan syariah. Apa saja keuntungan undang-undang ini bagi perekonomian syariah? Kita akan mengupasnya bersama sejumlah narasumber pada malam hari ini. Sebelum kita berdialog dengan para narasumber, pemirsa, kita lihat dulu sejumlah data berikut ini. Yang pertama adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan banyak sekali peluang positif bagi pelaku usaha syariah, termasuk bagi sistem keuangan syariah, perbankan, permodalan, dan koperasi. Khusus untuk koperasi syariah, Undang-Undang Cipta Kerja sudah memberikan landasan yang lebih kuat lagi bagi keberadaan koperasi syariah yang kini jumlahnya sekitar 5.500 unit. Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang pada akhirnya diharapkan akan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja baru. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan banyak kemudahan bagi UMKM seperti kita lihat pada data berikut. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong semakin banyak produk UMKM yang masuk ke rantai nilai produk halal global sebagai salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja juga mempermudah pengurusan sertifikasi halal yang selama ini kesulitan diakses oleh pelaku UMKM. Selain semakin mudah mengurus, biaya pengurusan juga semakin murah. Undang-Undang Cipta Kerja secara tidak langsung juga mendukung kemudahan investasi yang masuk untuk industri halal, yaitu melalui regulasi kawasan ekonomi khusus yang memungkinkan pengembangan kawasan industri halal. Hal ini tentunya dapat mendorong pengembangan ekosistem produk halal secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Hingga saat ini sudah ada 2 kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri halal yang berlokasi di Cikande, Banten dan di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan ada 4 kawasan lagi yang sedang dalam persiapan untuk pengembangan kawasan industri halal. Dan pemirsa, apalagi keuntungan positif dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk peningkatan ekonomi syariah, dan apa saja yang harus dilakukan untuk memaksimalkan manfaatnya. Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dalam episode Undang-Undang Cipta Kerja, Kuatkan Ekonomi Syariah. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai nilai industri halal global juga akan dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMKM. Dan pemirsa, malam ini untuk membahas lebih dalam mengenai peluang bagi ekonomi syariah dari Undang-Undang Cipta Kerja, telah bergabung bersama kita sejumlah narasumber. Di Grand Studio telah hadir Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Edwin Syarusat. Bu Ida, Pak Edwin, selamat malam. Selamat malam. Dan kemudian juga bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati, dan Presiden Direktur BCA Syariah John Kosasi. Pak Suha, Bu Nike, dan Pak John, selamat malam. Malam. Baik, dan Bapak Ibu, kita saat ini juga ditemani karena kita ingin membagikan juga pengetahuan ini dengan teman-teman mahasiswa yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom. Selamat malam teman-teman. Baik,
Saya ingin bertanya ke Ibu Ida. Bu, kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, kita optimis bahwa itu akan bisa membuat perubahan signifikan. Ada harapan bahwa akan tercipta 2-3 juta lapangan kerja baru. Disebut juga bahwa investasi diharapkan bisa meningkat 6-7%, pertumbuhan ekonomi bisa naik antara 5-6% per tahun. Apa yang menjadi landasan optimisme ini, Bu Ya, Ida? pertama memang kita harus optimis. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah salah satu ikhtiar pemerintah, salah satu terobosan pemerintah yang mendapatkan dukungan DPR, yang semuanya itu dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang. Dan tentu saja pemerintah melihat beberapa hambatan yang menjadi kendala kita, kenapa penciptaan lapangan kerja kita tidak sebanyak pengangguran yang kita miliki, apalagi adanya pandemi COVID-19 ini ya. Dari kajian akademis yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat korelasi antara upaya penciptaan lapangan kerja dengan dukungan kegiatan berusaha atau investasi, baik dari dalam maupun dari luar. Apabila Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa diimplementasikan secara konsisten, maka target peningkatan lapangan kerja optimis akan bisa kita tingkatkan. Baik, saya ingin ke Pak Wamen, Wakil Menteri Keuangan, Pak Sua. Pak Sua, kalau kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dipercaya sebagai game changer, Pak. Sampai sejauh ini, sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja, lalu juga ada peraturan-peraturan turunannya, apa Pak dampak positif yang saat ini sudah terasa dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak Suhasil? Bung Leo, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bisa kita anggap ya jadi semacam reformasi struktural di sektor real kita. Nah, pada saat itu kita menginginkan kita itu bekerja dengan environment yang baru. Environment yang mana? Ini environment yang digiring oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dengan prinsip kemudahan berusaha yang baru, perlindungan pekerja yang baru, pengadaan lahan yang baru, administrasi pemerintahan yang baru, kemudahan berusaha, pajaknya juga ada pengaturan pajak yang baru, investasi pemerintah, proyek strategis nasional yang baru. Kita yakin kalau mobilitas meningkat, vaksinnya sukses, mobilitas meningkat, rasa percaya diri masyarakat juga membaik, maka kemudian sedikit demi sedikit dunia usahanya menggeliat dan menciptakan employment di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Suhasil. Saya ingin ke Pak Edwin. Pak Edwin, yang ditanyakan orang juga adalah bagaimana infrastruktur. SMI banyak sekali berkiprah di situ. Apa yang dirasakan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap infrastruktur dan bisnis dari SMI sendiri, Pak Edwin? Terima kasih, Pak Leo. Sebagaimana tadi diutarakan oleh Pak Wamen, jadi memang ikhtiar dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan adalah reformasi struktural kepada seluruh kegiatan sektor real ya, yang ujungnya berimplikasi kepada aktivitas investasi. Nah, saya melihat minimal ada dua hal. Dua hal tersebut adalah produk turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, yakni terkait dengan kemudahan terhadap proyek strategis nasional. Dan juga produk turunan terhadap pembebasan tanah, pembebasan lahan untuk kepentingan publik. Nah, dua hal tersebut yang memang akan berpengaruh signifikan terhadap kegiatan di sektor infrastruktur, khususnya pada masa pembangunan proyek atau construction. Baik. Selain infrastruktur tentunya sektor energi juga memainkan peranan. Saya ingin bertanya ke Bu Nike. Bu Nike, kalau melihat Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini dirasakan Pertamina, apa dampak signifikannya, Bu Nike? Ya, Bung Leo. Jadi kalau kita melihat dari sisi Pertamina sendiri, investasi yang diperlukan untuk pengembangan di sektor energi ini kan cukup besar. Dan Pertamina mendapatkan beberapa penugasan untuk menjalankan proyek strategis nasional. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada kepastian karena di dalam undang-undang ini sendiri mengatur
bagaimana pelaksanaan dari PSN ini. Dan selama ini yang menjadi permasalahan pertama adalah pembebasan lahan. Yang kedua adalah mengenai perizinan. Kita ini kan menggandeng partner selalu kesulitan ya, ada masalah perizinan. Nah sekarang dengan sistem online single submission ini memberikan kepastian, kecepatan sehingga semuanya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, ini kita kan ingin mengajak mitra untuk masuk ke dalam. Selain membawa dana, tentu kita harapkan ada masalah teknologi. Karena salah satu yang perlu diimprove dari kita adalah penguasaan teknologi. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ada penugasan untuk BUMN ini menjalankan R&D ya, research development. Jadi ini mendukung sekali. Iya, terima kasih Bu Nike, sangat signifikan. Saya ingin ke Bu Ida lagi, Bu Ida. Yang banyak dibicarakan orang adalah klaster ketenagakerjaan, Bu. Ketika undang-undang ini dalam proses sampai sudah jadi, sampai ada peraturan turunannya, sebetulnya sampai sekarang, apa yang sudah dirasakan dampak dari undang-undang ini, Bu, kepada klaster ketenagakerjaan ini, Bu Ida? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja khusus klaster ketenagakerjaan ini memerintahkan untuk pengaturan lebih detailnya dalam 4 peraturan pemerintah. Apa yang bisa dirasakan? Undang-undang pengupahan misalnya, tentang pembayaran THR misalnya, ini juga sudah bisa diimplementasikan. Semua undang-undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan khususnya, begitu peraturan pemerintahnya sudah disahkan, maka sesungguhnya undang-undang ini sudah berlaku dan diimplementasikan tentunya. Baik, jadi sudah diatur dan ini harusnya lebih mudah ya. Nanti di bagian berikut saya ingin bertanya ke Pak John, ketika kita membicarakan Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya kepada ekonomi dan keuangan syariah seperti apa, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Saya ingin bertanya ke Pak John Kosasi. Pak John, selama pandemi ini yang menarik adalah ekonomi keuangan syariah justru menguat, padahal ekonomi secara umum itu melemah sampai sekarang. Pak John, kalau melihat dari dampak Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana itu akan berdampak kepada ekonomi dan keuangan syariah, Pak John? Terima kasih. Fokus area dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, menurut hemat kami itu adalah satu kemudahan dalam hal berusaha. Apakah itu perusahaan baru atau mungkin pengembangan usaha, termasuk perizinan dalam hal investasi. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa fokusnya adalah untuk pengembangan UMKM, pemberdayaan UMKM, dan juga kemudahan dalam hal izin-izin, termasuk izin-izin jaminan halal. Jaminan halal ini adalah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk-produk halal. Bagi pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk halal, itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian mengurangi beban daripada pelaku usaha UMKM. Dengan adanya peningkatan yang namanya produk-produk halal, maka dengan sendirinya semakin banyak produk-produk halal yang ada di market dan diharapkan dengan demikian akan mendorong permintaan dari produk-produk halal tersebut. Dengan demikian maka kami di perbankan akan dapat meningkatkan penetrasi, memberikan layanan produk sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak John. Saya ingin ke Pak Wamen. Pak Wamen, Pak Jokowi, Pak Presiden pernah mengatakan, Pak Sua, ekonomi syariah itu seperti raksasa yang sedang tertidur pulas. Untuk membangunkan raksasa perlu dilakukan banyak hal. Kalau menurut Pak Sua Hasil, apa yang harus dilakukan oleh para pelaku ekonomi keuangan syariah, Pak Sua, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sudah ada peraturan turunannya? Bagaimana Pak Sua? Ya, faktanya adalah Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Itu secara natural, secara alamiah, harusnya produk halal itu langsung punya pasar. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, di mana kita akan memfasilitasi produksi barang-barang dan produk-produk yang mendapatkan label halal, ini akan membuat masyarakat itu mendapatkan jaminan kualitas atas produk yang dia
konsumsi. Nah sebenarnya ini kebutuhan masyarakat yang sehari-hari, beberapa itu yang seperti makanan, farmaceutical, kosmetik, ya menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai macam level. Pasarnya ada, produksinya dilakukan, fasilitasi menuju status halal, label halalnya kita fasilitasi. Oke, gitu, Bung Leo. Baik. Terima kasih Pak Suha. Karena Pak Suha sudah menyebut adanya pasar, saya ingin bertanya ke Bu Ida. Pasar berkembang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa menambah atau memperbesar bertambahnya lapangan pekerjaan? Karena kalau kita bicara ekonomi keuangan syariah, itu juga menjadi salah satu targetnya. Bagaimana Bu Ida? Ya, tadi saya mengatakan bahwa kita berharap banyak peluang kesempatan kerja, tidak hanya investasi dari luar, tapi juga investasi dari dalam. Saya kira semua kita tahu sebagian besar pelaku usaha kita adalah pelaku usaha mikro kecil, dan di dalamnya sebenarnya banyak sekali teman-teman pelaku usaha dengan prinsip syariah, yang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini saya kira akan banyak sekali, tadi sudah disebutkan, kemudahan perizinan, kemudian bagi pelaku usaha makanan, minuman, mikro kecil mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan gratis halalnya, itu dari pemerintah, sertifikasi halalnya ditanggung oleh pemerintah. Dengan semakin terbukanya kesempatan untuk mengembangkan usaha, berarti akan semakin banyak kesempatan peluang kerja bagi teman-teman kita yang saat ini jumlah penganggurannya menjadi sangat tinggi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Apalagi juga sudah disebut bahwa sebenarnya Indonesia ini adalah pasar bagi tumbuhnya ekonomi syariah. Dan ini menurut saya tantangan itu sebenarnya sudah bisa kita coba urai melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira kami sangat sekali dari sisi penciptaan lapangan kerja sangat berharap ini berkembang dengan baik, pasarnya sudah ada, regulasi yang mengatur juga sudah diatur sedemikian rupa, upaya perlindungannya benar-benar, kalau dari sisi saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan, harapan yang besar agar kita semakin tahun kita bisa tekan pengangguran kita. Iya, itu harapan yang sangat nyata, Pak Edwin. Kalau melihat seperti ini, apa yang bisa dilakukan atau sudah dilakukan oleh SMI untuk juga menambah peluang kerja? Karena angkatan kerja kita, Bu Ida tadi katakan tiap tahun bertambah, dan itu tidak benar-benar tertekan karena pandemi ini. Bagaimana Pak Edwin? Mungkin kami lebih fokus di aspek pembiayaan infrastruktur, khususnya yang terkait dengan syariah. Karena ini saya pandang infrastruktur itu jelas membutuhkan modal yang besar. Betul. Ya, dan selama ini kekurang aktifan dari pembiayaan syariah di bidang infrastruktur antara lain juga karena pihak-pihak lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan yang terlibat itu memang relatif modalnya terbatas. Bank-bank syariah kalau dilihat dari struktur pasarnya itu banyak didominasi oleh bank-bank dengan modal yang relatif terbatas. Namun dengan katakanlah perkembangan terakhir seperti merger Bank Syariah Indonesia, terus juga partisipasi BCA yang aktif ya di dalam pembiayaan syariah, ini merupakan angin segar bagi pembiayaan syariah untuk juga masuk membiayai segmen infrastruktur. Nah, dilihat dari nature-nya, infrastruktur itu sangat menjanjikan atau memberikan return yang sifatnya stabil dan jangka panjang. Dan itu sangat cocok dengan konteks kesyariahan. Sangat mirip karakteristiknya dengan ekonomi keuangan syariah. Saya ingin ke Bu Nike. Bu Nike, kalau melihat Pertamina sebagai BUMN salah satu yang terbesar di negeri ini, apa yang dilakukan untuk membantu, mendukung, mendorong pertumbuhan ekonomi keuangan syariah, Bu Nike? Ya, jadi sebetulnya kita bisa melihat dari beberapa aspek ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat tadi kaitannya, ini kan pemerintah menggulirkan Undang-Undang Cipta Kerja, sudah ada kan, pintu sudah terbuka gitu. Nah sekarang bagaimana kemudian kita
merespon tuh dari sisi industrinya sendiri maupun dari tenaga kerja sendiri. Tentu di sini satu ya, pendanaan dari sektor keuangan syariah ini terbuka ya untuk ini. Kenapa? Karena ketika investasi di sektor migas ini terbuka, maka ada multiplier effect yang kemudian bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dan juga industri yang ada, termasuk UMKM. Nah, di sini kan terbuka juga gitu ya. Jadi di sini sebetulnya tidak bisa kita hanya mengandalkan Undang-Undang Cipta Kerja saja, tetapi bagaimana kemudian seluruh ekosistem yang ada, seluruh tenaga kerja, seluruh industri yang ada, dan juga dalam hal ini adalah pembiayaan syariah, ini juga merespon itu sehingga semua peluang usaha itu bisa ditangkap dan bisa direalisasikan menjadi ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Gitu. Nah, kalau dari sisi itu kita ada yang khusus adalah mengenai UMKM. UMKM di kita ini juga sangat fokus, kita melakukan kurasi dari 63.000 UMKM yang sudah dibina oleh Pertamina. Ini kita juga melakukan pendampingan, pendaftaran untuk ke produk halal ya, mendapatkan sertifikasi halal. Malah sekarang kita kan punya Pertashop nih, Bung Leo. Ini Pertashop kita bekerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah sebagai salah satu program untuk meningkatkan kemandirian pesantren. Jadi kita bekerja sama, langkah pertama ini ada 1.000 Pertashop di 1.000 pesantren. Dan ini akan terus kita tingkatkan di seluruh Indonesia. Jadi luas sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Nike. Nanti di bagian berikut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya ingin bertanya bagaimana dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja di ekonomi keuangan syariah, tapi khususnya pada UMKM. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Economic Challenges Spesial Ramadan. Saya ingin bertanya ke Pak Wamen, Pak Sua, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan banyak peluang kemudahan berusaha, Pak. Tadi sudah sempat disebutkan oleh Bu Nike bahwa UMKM itu menjadi perhatian khusus karena jumlahnya sangat banyak di negeri ini. Sebetulnya persisnya apa, Pak, yang membuat UMKM, Pak Sua, bisa bertumbuh lebih baik lagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, Bung Leo, jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada pengakuan yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah itu sangat penting dan strategis bagi perekonomian Indonesia. Banyak bentuk kemudahan berusaha UMKM yang dilakukan. Penghapusan syarat modal minimum untuk pendirian PT. Jadi PT sekarang bisa dibuat dengan sangat simpel. Bahkan juga ada PT yang bisa dibentuk oleh satu orang. Undang-Undang Cipta Kerja memperbolehkan itu. Juga ada proses yang dan nanti pajaknya mengikuti. Pajaknya itu dibuat juga lebih simple. Pengaturan-pengaturan pajak atas dunia usaha UMKM juga diperkuat gitu ya, artinya ditegaskan. Jadi dari sisi UMKM-nya ditumbuhkan dan disemangati untuk membentuk usaha. Kalau dia mau melakukan misalkan usaha, ini bukan yang mikro ya, mungkin yang menengah, mau melakukan pendaftaran paten, mau daftar merek, itu jadi sangat simple. Dan juga perizinannya juga dibuat jadi sangat simple. Nah, ini kita harapkan nanti dia terkonek ini, Bung Leo, terkonek dengan berbagai macam fasilitas pembiayaan yang diberikan support dari negara. Saat ini kan kita berada dalam situasi pandemi ya, sehingga banyak yang kredit itu nggak terlalu tumbuh. Nanti Pak John dari BCA Syariah bisa menyampaikan apa yang terjadi di Bank BCA. Namun kita tahu bahwa tekanan-tekanan ini ada. Namun ini kan sedikit-sedikit nanti akan kita buka. Moga-moga dengan vaksinasinya jalan, lalu terjadi juga pemerintah juga memberikan penjaminan, pemerintah juga memberikan penyaluran kredit, memberikan subsidi bunga margin bagi kur dan juga sebagian bagi non-kur. Nah, ini moga-moga dia jalan ini. Dia moga-moga berkembang. Bantuan produktif usaha mikro juga kita lakukan, penjaminan kredit kita gulirkan. Bisa diambil oleh semua, baik bank himbara maupun bank swasta. Dan kita harapkan juga nanti akan ada peningkatan persentase kredit yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan UMKM kita. Moga-moga nanti seluruh partisipasi perbankan
bisa menjadi komplement dari Undang-Undang Cipta Kerjanya. Undang-Undang Cipta Kerjanya memberikan kemudahan bagi perizinan dan juga gerak UMKM, dan kemudian perbankannya menyambut dengan pembiayaan yang bisa lebih juga besar dan untuk kegiatan dunia usaha kita. Baik, terima kasih Pak Sua. Bu Ida, sebetulnya apa Bu latar belakang kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, Bu Ida? Iya, UMKM kita itu menyerap tenaga kerja 97%. Oh. Jadi 116 juta kira-kira. Jadi kalau pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap UMKM ini sangatlah logis karena memang menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Nah, kaitannya dengan isu ketenagakerjaan pada Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan UMKM kita, di klaster ketenagakerjaan mengatur secara khusus pelaksanaan hubungan kerja bagi sektor usaha mikro dan kecil. Jadi memang ada pengecualian karena kita ingin UMKM kita tumbuh secara besar. Di sana juga diatur tentang kompensasi pekerja atau buruh PKWT, kemudian upah pekerja atau buruh itu juga dikecualikan dari undang-undang dikecualikan dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Kemudian terkait juga kompensasi PHK itu juga dikecualikan. Dan yang harus saya harus sampaikan kepada teman-teman pekerja, dikecualikan tapi perlindungan kepada pekerja pada sektor mikro kecil ini tetap kita perhatikan. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat memperhatikan bagaimana perlindungan bagi pekerja mikro dan kecil ini. Ini yang kita harapkan UMKM-nya tumbuh berkembang, perlindungan kepada pekerjanya pada sektor ini juga bisa kita dapatkan. Baik. Pak John, tadi sudah disebut oleh Pak Suhasil bagaimana kemudian peran yang bisa diambil oleh pihak swasta juga, Pak. Bagaimana perhatian kepada UMKM terlebih setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini implemented. Bagaimana Pak John? Kami melihat ada setidaknya, menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri dan juga Pak Suhasil, setidaknya ada 9 kemudahan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Satu dari kesederhanaan terkait dengan perizinan, prosesnya lebih cepat, bahkan bisa dilakukan secara elektronik melalui nomor induk berusaha. Itu bisa dilakukan secara elektronik. Pemerintah pusat, daerah memberikan insentif dan berbagai kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang melakukan kemitraan dengan UKM. Kemudian ada pengelolaan terpadu UMK, pendampingan, dukungan, konsultasi, manajemen, SDM, dan juga sarana prasarana. Kemudahan pembiayaan, insentif fiskal, ada pengurangan maupun keringanan pajak daerah, retribusi daerah, kemudian sampai PPh penghasilan bagi pelaku usaha UMKM. Ini saya kira banyak sekali yang bisa dilakukan. Bahkan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri Teten, akan ada yang namanya prioritas penggunaan dana alokasi khusus untuk pengembangan UMKM. Nah, kemudian juga ada bantuan dari sisi hukum, produk UMK diprioritaskan untuk pengadaan jasa pemerintah minimal 40% untuk produk UMK, kemitraan UMK yang kita bisa lihat di rest area, jalan tol, stasiun, terminal, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan bisa diberikan untuk koperasi yang tadi disampaikan, apakah itu koperasi konvensional, apakah juga koperasi yang bersifat dengan berbasis syariah. BCA syariah dengan ini memberikan pembiayaan UMK, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pola-pola kemitraan dengan lembaga pembiayaan lain yang lebih mudah diakses bagi pelaku usaha UMK. Misalnya DPR, koperasi, fintech, atau bahkan lembaga keuangan lainnya. Gitu, Bung. Baik, terima kasih Pak John. Saya ingin bertanya ke Bu Nike. Bu Nike, Pertamina sudah kita kenal lama sekali membina banyak UMKM. Kalau melihat perkembangan setelah Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan, apakah seperti apa Bu kehidupan UMKM binaan Pertamina, Bu Nike? Jadi terbuka luas ya, banyak sekali bidang usaha yang bisa kemudian UMKM ini berkontribusi.
Karena yang pertama dulu ya, dari general policy sendiri pemerintah sekarang mendorong yang namanya TKDN. Jadi kalau kita terjemahkan TKDN kan itu mulai dari perusahaan besar, perusahaan menengah maupun perusahaan kecil, masing-masing sudah punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi Pertamina sendiri kan menerapkan kalau di project itu ada yang ring 1 gitu ya, di daerah tersebut, di kabupaten gitu, di provinsi, di nasional. Jadi itu terbuka untuk kemudian UMKM ini terlibat langsung di dalam investasi dan operasional Pertamina. Nah yang kedua, ini adalah yang kaitannya dengan program Pertamina sendiri. Kita punya program PKBL kan, Mitra Binaan. Ini juga kita dorong terus. Jadi kita tingkatkan mereka itu sekarang 63.000 yang ada dalam binaannya Pertamina, UMKM ini kita tingkatkan ke go global gitu ya, ke digital juga, dan BUMN sendiri itu sudah punya yang namanya pasar digital, padi UMKM, dan pasarnya ini sampai keluar, dan kita melakukan pameran secara digital ini sukses besar gitu. Jadi dalam hal ini Pertamina melibatkan UMKM baik dalam sektor real yang terkait dengan investasi dan usaha Pertamina secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan program kita gitu ya untuk sektor retail lainnya. Pertamina juga mendorong sekarang program Pertashop. Pertashop itu SPBU kecil dan kita punya program One Village One Outlet. Jadi satu Pertashop di satu desa. Kalau desa kita ada 83.000, kita akan bangun itu dan setiap tahun targetnya minimal 10.000. Ini kita buka betul-betul untuk UMKM dan kerjasama juga dengan perbankan untuk menggunakan KUR. Jadi sangat terbuka luas untuk kerjasama ini. Baik, terima kasih Bu Nike. Kita ingin tahu bagaimana fokus industri halal dan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Pak Suhasil, kalau kita melihat UMKM, Pak, ini banyak sekali di Indonesia. Tadi Bu Menteri sudah menyatakan jumlahnya. Pertanyaannya, kalau melihat yang berhubungan dengan industri halal, produk-produk halal, Pak Suha, apa saja sebetulnya bagian di Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa mendorong teman-teman UMKM yang industri halal ini bertumbuh lebih cepat, Pak? Sebenarnya yang ingin kita dorong adalah agar teman-teman yang berusaha di UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi atau mengeluarkan produk halal. Nah, untuk mereka mengeluarkan produk halal ini yang dipermudah. Nah, jadi nanti bisa ada pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, kalau dia mendapatkan sertifikasi halal, maka produknya itu mendapatkan jaminan. Nah, kalau dia dapat jaminan, maka itu berarti kualitasnya baik. Nah, tentu prosesnya yang akan ada tata kelolanya untuk prosesnya agar nanti bisa diklaim mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Karena dengan sertifikasi halal itu nanti kita ingin memanfaatkan penduduk Indonesia yang luar biasa besar sebagai pasarnya. Sehingga penduduk Indonesia itu mendapatkan jaminan bahwa mengkonsumsi produk halal itu artinya mengkonsumsi produk yang berkualitas. Nah, teman-teman UMKM kita buat supaya mendapatkan sertifikasi halal itu menjadi simple. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Suha. Pak Edwin, kawasan ekonomi khusus halal, industri halal itu sudah dibentuk, Pak. Dan kalau kita melihat ini sesuatu yang sangat fokus sehingga harapannya bisa lebih cepat lagi perkembangannya. Pertanyaannya, kalau SMI, Pak, melihat ini seperti apa, Pak Edwin? Saya rasa kawasan industri khusus adalah bagian atau subsegmen dari infrastruktur. Ya, yang memang lagi-lagi kemudahan di dalam iklim investasi tersebut, penyediaan lahannya, tadi kemudahan dalam hal dia menjadi proyek strategis nasional, itu akan membuat iklim investasi maupun juga pembiayaan syariah bisa melakukan penetrasi yang lebih besar terhadap subsegmen tersebut. Saya rasa itu konteksnya. Mungkin relevansinya infrastruktur memang relatif ada jarak terhadap UKM, tapi tidak bisa dipungkiri backward linkage
Jadi keterkaitan terhadap input ya itu juga melibatkan UKM yang relatif besar. Dan dalam konteks ini saya rasa dua hal ya yang perlu diperkuat dan SME juga bisa memberikan pendampingan. Ini terkait dengan peningkatan kualitas SDM. Dan juga terkait dengan mungkin literasi digital. Literasi digital, karena dua hal itu merupakan mainstream ya, yang akhirnya meningkatkan produktivitas dari UKM yang terlibat ya di dalam sektor infrastruktur secara tidak langsung. Baik, Bu Nike, Pertamina juga berkiprah banyak untuk memajukan industri halal ini, Bu. Apa yang telah, sedang, dan akan terus dilakukan Pertamina, Bu Nike? Ya, Pertamina sendiri ini sudah bekerja sama dengan Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk mendorong ya seluruh bank mitra binaan UMKM kita untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi kita mulai dengan melakukan pendampingan, memberikan training, sampai kita kemudian tahapan-tahapan sampai mereka berhasil mendapatkan sertifikasi. Jadi ini untuk komitmen kita, karena seperti tadi Pak Wamen sampaikan, sertifikasi halal itu artinya kita memberikan jaminan tentang kualitas produk ya, dan ini menjadi komitmen Pertamina juga untuk membantu UMKM Indonesia untuk naik kelas gitu. Jadi komitmen itu. Baik, terima kasih Bu Nike. Pak John, apa yang dilakukan Pak oleh BCA Pak untuk ikut juga mendorong industri halal ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah terimplementasi, Pak John? Ya, setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh BCA. Satu, memberikan layanan perbankan termasuk sistem pembayaran yang mendukung industri halal. Kita juga yang kedua terkait dengan pemberian penyaluran pembiayaan langsung kepada pelaku usaha di industri halal. Apakah itu dari makanan, fashion, kosmetik, pharmaceutical, halal travel juga, bahkan di media juga. Itu yang kita lakukan untuk mendukung, mendorong kemajuan industri halal. Baik, terima kasih Pak John. Bu Ida, industri halal ini salah satu fokus yang beberapa orang mengatakan ini bisa jadi quick win, Bu. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, mendorong ekonomi keuangan syariah, ini bisa dilakukan. Apa yang terus akan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Bu? Menurut saya sangat prospektif ya industri halal itu, sehingga kami akan terus berupaya melalui peningkatan kompetensi. Kami akan bangun sampai tahun 2021 ini kami sudah membangun BLK komunitas untuk meningkatkan kompetensi yang berbasis komunitas agama, dalam hal ini pesantren. Itu sampai tahun 2021 kita bangun 2127, dan tahun 2021 ini kita akan bangun 1000 lagi, dan kira-kira sampai tahun 2021 akhir kita sudah bisa bangun 3000 lebih BLK komunitas. Ini untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja kita untuk menyambut pasar industri halal yang akan mudah-mudahan ini juga menjadi cara kita tercepat untuk menyerap tenaga kerja. Baik, untuk menutup saya ingin minta masing-masing satu kalimat saja. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja bisa memperkuat ekonomi keuangan syariah? Saya mulai dulu dari Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Suha, silakan Pak. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah terobosan yang kita harapkan nanti memberikan lingkungan kerja yang baru untuk perekonomian Indonesia, terutama setelah COVID-nya bisa kita tangani dan kemudian mobilitas masyarakat mulai bergerak. Maka lingkungan kerja yang baru ini kita manfaatkan, kita jadikan tempat untuk menumbuhkan income masyarakat, termasuk melalui kegiatan usaha yang halal. Baik, terima kasih Pak Suha. Bu Nike, silakan Bu. Ya, jadi dengan telah dilakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, tentu kita berharap bahwa akan terjadi iklim investasi yang lebih baik gitu ya, dan ini tentunya nantinya akan berdampak ke dalam juga pertumbuhan ekonomi masyarakat syariah maupun UMKM. Jadi kita mulai dulu dengan investasi yang harus dilakukan yang nantinya akan menghasilkan multiplier effect untuk seluruh sektor. Baik, terima kasih Bu Nike. Pak John Kosasi, silakan Pak.
Kami mengapresiasi langkah pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong kemudahan berusaha, penyederhanaan izin investasi, peningkatan daya saing, dan juga pemberdayaan UMKM. BCA dan BCA Syariah tetap memberikan komitmen untuk mendukung nasabah dalam mengembangkan UMKM sesuai dengan slogan BCA, senantiasa di sisi Anda. Baik, terima kasih Pak John. Pak Edwin Syarusat, silakan Pak. Ya, besar harapan kita semua bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan meningkatkan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan menggerakkan roda perekonomian secara lebih baik. Dan kami dari PT SMI senantiasa memperkaya, memperluas, dan memperkenalkan produk-produk syariah. Ya, produk-produk pembiayaan syariah untuk mendukung pembiayaan kepada sektor infrastruktur yang menjadi core bisnis kami ke depan. Terima kasih Pak Edwin. Bu Ida Fauzia, silakan Bu. Dengan segala dinamikanya, kita sudah menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Harapannya adalah undang-undang ini bisa diimplementasikan dan pada akhirnya menyerap tenaga kerja Indonesia dengan lebih cepat lagi. Baik, itu kita aminkan. Saya berterima kasih kepada Pak Suhasil Nazara, Bu Nika Widiawati, Pak John Kosasi, Pak Edwin Syarusat, dan Ibu Menaker, Ibu Ida Fauzia. Ya pemirsa, ada banyak kemudahan yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja untuk lebih mendorong perekonomian syariah. Karena itu baik pemerintah, pelaku usaha, dan UMKM, serta investor harus terus bersinergi untuk menangkap peluang-peluang ini demi kesejahteraan seluruh umat. Saya Leonard Samosir berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Metro TV